Right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan ngebahas mengenai One Piece edisi 1136 tentang backstory Kuma yang mungkin backstory yang terakhir ya. Nanti kedepannya mungkin akan ngebahas yang lain. Jadi di episode 1136 ini mengatakan ternyata Kuma itu sudah mengetahui bahwa Luffy dan krunya itu adalah eh, merupakan Nika gitu ya. Dari mulai awal dia ngebebasin pulaunya Nami, lawan Arlong ya, ngancurin di sana Arlong Park. Terus yang keduanya itu yang meyakinkan Kuma itu ketika mereka itu di Sabaody mukul Tenryubito dan membebaskan manusia ikan. Nah di sana ternyata selama bertahun-tahun sangkaan kita terhadap Kuma itu berbeda ya. Dan kita tahu bahwa sekarang Kuma itu sangat mendukung dan melindungi kru Mugiwara itu. Saking yakinnya. Jadi yang ingin saya angkat itu bahwa Kuma ini benar-benar ingin membuktikan keyakinannya dari yang telah orang tuanya berikan ya, ketika dia itu ditangkap dijadikan budak, bapaknya memberitahu bahwa nanti yang akan membebaskan itu adalah Nika itu. Pembawa kebebasan itu adalah Nika. Nah, dia itu terinspirasi sampai besar, sampai punya anak Boni, walaupun itu bukan anaknya, dia bilang ke Boni gitu kan tentang Nika. Dan dengan mata kepala sendiri Kuma itu mengetahui ternyata calon Nika itu adalah Luffy. Makanya di Sabaody dia itu menghilangkan semua kru Mugiwara dari ancaman pacifista ya. Dia asingkan gitu agar jadi lebih kuat. Dan dia itu berkata bahwa ketika Luffy nangis gitu kan, ketika krunya semuanya hilang, dia bilang itu dalam hatinya itu bukan saatnya sekarang gitu. Mereka itu takut, Kuma itu takut mereka itu dibunuh oleh pemerintahan dunia saat itu. Jadi Kuma itu menghilangkan kru Mugiwara tersebut gitu. Nah itu mungkin. Dan kenapa saya sambungkan dengan khilafah, karena umat Islam sendiri juga memiliki janji dari Rasulullah SAW bahwa akan ada khilafah ala minhaj nubuwah atau khilafah ala kenabian episode kedua gitu. Pertama kan setelah Rasulullah SAW meninggal itu diganti sama Khulafaur Rasyidin, terus bukan Jabriyatan, terus bukan Adon, terus bukan Jabriyatan. Sekarang saatnya ketika pemimpin menggigit, pemimpin jolim berkuasa, nah nanti akan muncul khilafah ala minhaj nubuwah kembali. Nah itu adalah keyakinan bagi umat Islam, dan banyak orang yang tidak tahu, umat Islam sendiri juga nggak tahu karena emang ditutupi gitu. Jangan sampai umat Islam tuh tahu episode kehidupannya sendiri gitu, dari masa kenabian, masa khilafah ala minhaj nubuwah atau khulafaur rasyidin pertama, terus Mulkan Adon, pemimpin yang menggigit Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan Bani Utsmaniyah. Terus yang sekarang Mulkan Jabriyatan atau masa pemerintahan yang zalim, pemerintahan yang menggigit gitu. Nah, setelah itu muncul khilafah ala minhaj nubuwah kembali, dan Rasulullah SAW itu terdiam. Nah, itu bunyi hadisnya, hadis riwayat Imam Ahmad itu. Jadi di sana menunjukkan bahwa umat Islam ini memiliki harapan, memiliki sebuah janji dari Rasulullah SAW akan berkuasa kembali di muka bumi ini dengan menerapkan aturan Islam secara kafah. Dan ini ditutupi oleh orang-orang yang berkuasa sekarang, kaum muslimin. Nah, jadi kita sebagai seorang muslim itu wajib mengimani dan wajib membuktikannya seperti Kuma. Dia itu rela sampai berkhianat ke pemerintahan dunia dan demi mewujudkan impiannya itu, dan ingatannya juga dihilangkan itu. Nah mungkin seperti itu ya penjelasan mengenai konten yang diupload kemarin itu tentang Kuma dan Nika, kita dan siapa gitu. Ternyata kita itu dan khilafah Islamiyah, ada janji yang wajib kita percayai dari janji Rasulullah SAW. Kuma juga meyakini janji orang tuanya, janji cerita masyarakat yang tertindas bahwa akan ada Nika yang akan membebaskan, dan yang akan membebaskan kita itu adalah khilafah ala minhaj nubuwah. Mungkin demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.